Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Dwi Rahayu, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan kelima, Kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan podcast terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini dia mind map yang telah saya buat. Kita mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, tentu tidak akan terlepas dari rangkaian sejarah yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Dimulai dari organisasi pertama, organisasi nasional yang pertama yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, di mana saat itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia dan terbentuklah organisasi yang disebut Budi Utomo. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia atau istilah lainnya adalah PI, merupakan organisasi yang didirikan di Leiden, Belanda pada tanggal 25 Oktober 1908. Perlu kita ketahui bersama bahwa organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga, ada Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dilaksanakan pada 30 April 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi pemuda yang ada di daerah pada saat itu. Selanjutnya ada Kongres Pemuda II, dan kongres ini dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang kelima, ada organisasi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dibentuk pada 1 Maret 1945. Selanjutnya ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya ada konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus atau kesepakatan bersama yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, kejayaan suatu negara. Indonesia sendiri memiliki 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dicantumkan dalam lembaga negara. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Lalu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang dimana memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Identitas merupakan wujud eksistensi bangsa Indonesia dan menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan suatu bangsa. Nah, Indonesia memiliki bendera yaitu bendera Sang Merah Putih. Kemudian untuk lambang negaranya adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah bela negara. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik itu secara perseorangan maupun kolektif, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara ini adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dan bela negara ini diperingati setiap tanggal 19 Desember. Nilai dasar bela negara. Nilai dasar negara merupakan hal yang harus ditanamkan dalam pembinaan kesadaran bela negara. Adapun nilai dasar bela negara yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara merupakan kompetensi ataupun suatu usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk membela negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, implementasi. Implementasi kita sebagai seorang ASN terkait bela negara adalah yang pertama, melakukan pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan senantiasa menjaga prinsip netralitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan non-diskriminatif. Lalu, memberikan layanan publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi dan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian podcast mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.